Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah taala yang bersyukur. Alhamdulillah, kita berkumpul pulang lebih daripada sebulan sudah kita kada bermajlisan. Minal aidin barataan wal faizin, khususan bubuhan talabah santri dan santriwati. Ya, mudah-mudahan apa yang kita gawi di bulan Ramadan itu dikabulkan oleh Allah, dan mudah-mudahan berkah Ramadan membawa kepada seluruh bulan selain daripada Ramadan, agar kita berjumpa lagi di bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Seseorang sudah banyak kita ini sudah keluar daripada madrasah Rajab yang kayak kita mau perbanyak membaca istighfar kepada Allah. Madrasah Rajab semalam kayak begitu, sudah lewat. Kalau bulan Rajab semalam madrasah menajari kita nang kayak kita minta ampun lawan Allah Subhanahu wa taala. Lalu madrasah Sya'ban itu menajari kita nang kayak supaya kita memperbanyak membaca salawat kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madrasah Ramadan menajari kita nang kayak kita lawan mukjizat Sayyidina Muhammad yang terbesar, yaitu Al-Qur'an. Nang kayak apa kita Al-Quran kita di rumah bawahan santri khatam juga Al-Quran, khatam yang khatam angkat tangan. Udah lalu yang sekali khatam adalah angkat tangan, jangan supan. Mbah supan bisa dua khatam nih buatnya. Ada yang sekhatamnya dua khatam sama nih. Yang tiga khatam bang. Ada aja belum baca qul huwallahu banyak mana guru aja 3 kali sahatam temu bungulingannya itu pahalanya aja sama. Jangan ada yang ada khatam lah. Ada ya kalau lah supan buatnya. La ilaha illallah. Orang yang berhasil di bulan Ramadan, siapa yang keluar di bulan Ramadan bi Ramadan, jangan keluar daripada Ramadan, min Ramadan. Itu ada beda. Alladzina yakhrujuna bi Ramadan huwan najihun. Alladzina yakhrujuna min Ramadan huwal khasirun wa humul khasirun. Bisa mencatatlah. Itu penting banget. Ada perbedaan antara keluar dengan Ramadan, keluar daripada Ramadan. Alladzina yakhrujuna bi Ramadan humul faizun. Mereka yang keluar dengan membawa bulan Ramadan. Makanya apa caranya membawa bulan Ramadannya? Kadanya bulan Ramadannya bang dibawa. Artinya keluar daripada bulan Ramadan, yang dibawanya adalah raminya beribadah kepada Allah. Berpuasa kita di bulan Ramadan rami kalau lah. Bayang tarawih, membaca Al-Quran, berselawatan, dilanggar. Itu yang dibawa ketika ia keluar daripada bulan Ramadan. Itu yang untung bebuhannya tak, yang beruntung mendapati bulan Ramadan, keluar dengan bulan Ramadan. Ada orang yang keluar dari Ramadan. Orang yang keluar min Ramadan itunya kada membawa apa bekas di Ramadan, kada bekas selalu Ramadan. Nang kaya kada beribadah lalu di bulan Ramadan. Keluar daripada bulan Ramadan kada membawa rahasia keberkahan Ramadannya, kada membawa. Itu ada sama buang tungai orang yang keluar dari pondok pesantren. Kena bubuh nikam keluar daripada pondok Al-Qamar bil qamar. Jangan keluar minal qamar. Bebuah nikam tak kena keluar. Ini para kelulusan yang 3 aliyah kita doakan mudah-mudahan bebuhannya sukses insyaallah lah. Mudah-mudahan segala urusan bebuhannya dipermudah oleh Allah insyaallah, dan mudah-mudahan hajat bebuhannya yang hendak lulus ini dikabulkan oleh Allah dunia dan akhirat. Pesan ulun sebuting keluar daripada pondok pesantren Al-Qamar dengan atau bima'hadil Qamar. Jangan keluar daripada ini, kebanyakannya bebuhannya sudah lulusnya itu min. Jangan min pakai huruf ba, huruf jarnya itu dengan huruf ba, jangan huruf min.
Artinya keluar kan di pondok pesantren tuh apa? Nih, sembahyang berjamaahnya dibawa. Pondok pesantren tuh dibawa ketika keluar, maksudnya apa? Yang dibawa pondok pesantren keluar tuh apa? Nih akhlak pesantren dibawa, amalan yang ada di pesantren dibawa, sembahyang berjamaah yang di pondok pesantren dibawa, adab-adab yang di pesantren dibawa, yang diajarkan di pesantren dibawa. Jangan keluar pondok pesantren, keluar daripada Al-Qamar, keluar itu sudah ada membawa apa yang ada di pondok pesantren. Iya, kena kada berberkah tuh kena tuh. Tapi kita doakan mudah-mudahan buahnya berberkah insyaallah lah. Hidup mereka hidup berberkah insyaallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah itu penting kita keluar dengan apapun musimil hajinya. Karena para haji pulangnya ini umat Sayyidina Muhammad, keutamaan umat Sayyidina Muhammad. Ini kena bulan puasa penuh berkah, karena masih ada bekas-bekas puasa datang pulang. Bulan haji, kena kada lawas kena pulang datang pulang. Bulan Maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kena kada lawas datang pulang. Bulan Rajab, kena kada lawas datang pulang. Ramadan, umah hibahnya pang kita ini dengan penuh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Gara-gara ikraman li Sayyidina Muhammad, karena Allah memuliakan Sayyidina Muhammad, kita bernisbah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Semalam sudah kita nak belajar musannif. Qala al-musannif, kita baca kitab. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa'lam anna an-nasa, semalam itu qala wa'lam anna an-nasa fi talabil ilmi ala thalathati ahwalin. Ketahuilah jadi Imam Ghazali bahwasanya manusia dalam menuntut ilmu, ini kita ini dalam keadaan menuntut ilmu, ini berataannya ada 3 ahwal, ada 3 keadaan. Yang pertama ini sudah kita bahas semalam itulah. Yang pertama, mudah-mudahan kita termasuk yang pertama ini. Salah satu yang masuk ke dalam yang pertama ini adalah yang kita hauli, yaitu Datuk Kalam Raya. Mudah-mudahan dapat berkah beliau insyaallah kita lah. Rajulun talabal ilma liyattakhidahu zadahu fil ma'ad. Itulah sudah kalau diarti semalam itu, seorang laki-laki masuk jua perempuan, kadanya lakian aja pang ini nih. Kamu ditulis kedua-duanya kebanyakan pulang. Ini maksud Imam Ghazali rajulun wa imra'atun. Artinya laki-laki dan perempuan. Talabal ilma, menuntut ilmu, liyattakhidahu zadahu, menjadikannya sebagai bekalnya di akhirat. Walam yaqsid bihi illa wajh Allah, dan inya kada memaksud akan inya menuntut ilmu yang hadir majelis ilmunya, yang duduk hadir majelis ilmunya, atau yang di pondok pesantrennya, inya kada bermaksud menuntut ilmu kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Illa wajh Allah wa daral akhirata, dan yang inya ingin adalah di hari kiamat kena, di hari akhirat kena. Fahadha minal faizin, yang pertama ini adalah mereka yang beruntung. Itulah. Nah, jadi menuntut ilmu itu karena Allah Ta'ala aja sudah. Allah menyuruh aku menuntut ilmu. Kada hendak yang lain. Kalau ya hendak berharap-harapan, kalau ya hendak disambat orang aku ni soleh, kalau pang hendak disambat orang aku ni na penuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, kada. Kalau pang supaya daganganku payu, orang melihat aku na rajin menghadir majelis ilmu, rajin menuntut ilmu, lalu orang kena tertarik lawan daganganku, kada juga. Kenapa menuntut ilmu? Karena Allah yang menyuruh, selesai. Amunnya kita niat kita, hati kita kepada Allah yang membalas, Allah Ta'ala juga. Itulah itu yang pertama sudah. Mudah-mudahan kita termasuk daripada yang pertama ini insyaallah lah. Kada lain seberata orang yang berkeramat nih yang dihauri nih, kada tu kelampaiannya, Habib Saleh Tanggulnya, siapa aja wali Allah yang ada di muka bumi ini pasti bubuhannya itu masuk dalam kategori ini menuntut ilmu yang mereka tuntut adalah kenapa? Karena Allah. Nah, tuh di bawah di dalam ada di situ. Semalam dihafal atau hadisnya al-alim habibullah walau
Wal jahil aduwwullah walau kana abidan. Itu dihafal. Makanya jarang semalam kawan. Nih bisi buku apa nih? Buku salinan. Jadi kena tahu hari ini faidah ini pernah ditulis. Nih buku tulis nih ada bisi. Itu dihafali, karena dihafal sedikit demi sedikit, karena jadi gunung bu untungnya. Maka itu orang rajin menuntut ilmu itu. Ditulis, ajar guru ditulis, ajar guru didabit, ajar guru dihafali. Tunggal gimitan katanya juga, guru langsung, hafalilah sekitapan nenek. Adalah guru yang menyuruh hafali sekitapan nenek. Ada, tunggal gimitan aja membaca sedikit. Ini yang kayak ini nak. Oh wa'lam anna an-nasa fi talab al-ilmi ala thalathati ahwal. Jar Imam Ghazali, itu tulisannya kena di kitab di buku tulis. Oh jar Imam Ghazali, orang-orang itu ilmu itu ada tiga keadaan. Itu penting ilmu warnanya. Itu penting warnanya. Karena yang pertama ini, yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah itu orang yang rajin itu itu telah diringkas untunglah. Nah itu di bawah itu alamatu alimil akhirah salasatun. Nah alamat orang yang alimnya akhirat, ada alim dunia. Ini ada orang alim dunia, ada alim akhirat. Hendak tahu alamatnya ini jar Imam Nawawi Al-Jawi dalam kitab Marakil Ubudiyah. Di dalam adalah dapatlah. Ada bacaannya lah. Yang kada bisa syarah kena dicatat untungnya. Itu dihafal. Ngapa kadang alih menghafal itu? Oh, alamat orang yang alim akhirat ada tiga. Dicatat nih tuh, dihafal, jangan dicatat suara, dihafal. Dihafal. Yang pertama, ada mutalabid dunia bil ilmi, tidak menuntut dunia dengan ilmunya. Itu yang pertama. Tidak menuntut dunia dengan ilmunya. Ini bebolang, bejubah, orangnya alim kada. Sekalinya apa? Mencari dunia. Dunia itu apa? Dunia apa? Wanita, tahta, harta, wanita, tahta. Itu dunia. Tahta, wanita, harta. Itu yang dicarinya. Niatnya itu hendak yang tiga nih supaya nyaman jar kena ulun jar di mencari jodoh nyaman jo ulun kena jar ayo jangan usah dituntut nih tuh kenanya datang seorang tahtanya kah datang seorang hartanya kah datang seorang wanitanya datang seorang abahnya berdatang kena abahnya yang mengambil hampir bagus bener itu jar orang itu jar maka anak tamat sudah di Al-Qamar nih jar misalnya lah ini takut pun guru-guru bau nikah ini diambil orang berdataan tapi yang masih bujang ada jawaban lagi kita doakan ya mudah-mudahan cepat ya Allah itu jangan nih ada mutalab dunia bil ilmi kada menuntut dunia apa dunia tadi wanita tahta tambahi sebuting lagi ini yang paling hebat nih daripada yang tiga napa HP. Ayo, tertawan buahnya tahu lah yang berbuah nikam pada kawah khatam Al-Quran jujur. Yang berbuah nikam pada kawah khatam Al-Quran itu apa penyebabnya? Yang berbuah nikam itu koler mengaji apa sebabnya? Yang berbuah nikam jawab. Belum lagi suruh jawab jawabannya. Han adalah yang itu bahaya kalian. HP tambahin sebuting lagi nah untuk zaman wahini kada wanita tahta saja apa HP itu yang paling berbahaya dah. Allah mudah-mudahan kita dijaga daripada fitnah HP insyaallah lah fitnah media sosial ini. Maka amun sudah keramian ibadah itu ada rame lagi ya kah? Ya lah buahnya. Amun sudah keramian main game, keramian nonton, ibadah itu ada rame lagi hanya selambar mengaji. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Babunyi HP. Nah, apa pula? Ampih mengaji hanya alif lam mim. Ya ada itu. Nah ada jangan jawab berarti ya bujur toh. Mana kayak apa ini? HP ini beruntungnya makanya di pondok pesantren jangankan di Indonesia jangankan di Indonesia ditarik lagi ditarik di tengah HP di dalam pondok
Jadi amunnya kena ada HP di pondok pesantren, amunnya kedapatan lah. Nah, ini mumpung di sini. Jangan kena abah-abahnya yang mendukung. Amunnya dihampas abah kai, amunnya dipacahkan abah kai, jangan sangit. Itu hantu ikung. Ini bujuran. Ya kalau pian kan menghancurkan HP-nya, kedua menghancurkan hantunya itu. Jangan sangit. Kanakan, makanya jar Habib Umar menesani jar sidin ke kanakan tuh jangan dijulung sidin menasihati apa mama-mama abahnya yang bisi anak masih anak belum balik atau anak yang anak yang boleh kita menjulunginya HP tapi dalam didikan kita jangan dilapas selalu. Boleh. Tapi jangan diampas. Apa salahnya jadi bapak? Jangan. Itu paling berbahaya. Jadi amunnya ada yang bahap di Al-Qamar maka kedapatan kan hampas. Setuju kada? Setuju kada? Nah, itu kada ada salah lagi. Kan Ustaz Kamil buang dia Ustaz Kamil lagi kemana Pak? Itulah nih yang kita kan yang pertama alamat ulama akhirat, yang pertama ada mutalabid dunia bil ilm. Itulah ada menuntut dunia dengan ilmunya, mencari-cari dunia. Mencari-cari dunia, pintar maka ilmu ini kan yang berdatang tuh dunia, tapi jangan sampai gara-gara kita berilmu kita mencari dunia. Biar aja dunia datang lawan kita, tapi kalau kita cari, nah itu telah itu. Yang kedua, ini dicatat kan dihafalin. Amunnya kada hafal, kada dicatat, kada dihafalin, pulang kena kada kawin sampai 40 tahun umurnya tahu. Aku lah umur 40 tahun, yang biniannya umur 50 tahun nggak ada kawin. Dihafalin, yang itu kan dihafal buahnya. Nah, itu dihafalin. Bahasa Indonesia pun guru kada apa bahasa Indonesia makanya dia akan amunnya bahasa Arabnya hafal bagus lagi. Nih alamat alimul akhirah yang kedua wa qaunu qasdihi bi ishtighali bil ulumi nailu sa'adatil akhirati fayakunu mu'taniyan bi ilmil batin sa'isan qalbihi mujahadatin nafs. Nah, qaunu qasdihi adalah maksud inya menuntut ilmu bishtighali bil ulum, dengan inya sibuk dengan ilmu, inya tuh sibuk dengan ilmu aja. Siang ilmu, pagi ilmu, siang ilmu, sore ilmu, malam ilmu, dan itu juga. Sebenarnya orang penuntut ilmu itu yang dipikirkannya adalah ilmu. Ini di majelis ilmu ya, so memikirkan kada ilmu nah kayak apa dapat ilmu. Di majelis ilmu memikirkan dunia. Kayak apa dapat ilmu? Orang di majelis ilmu yang dipikirkan ilmu. Apalagi di dalam gudang ilmu sini yang dipikirkan itu paginya ilmu. Nah itu pangkami dia jadi paginya ilmu, siangnya ilmu, sorenya ilmu, malamnya ilmu aja lah buntunglah amunnya hendak sukses nah itu lah. Nah pagarang jar maksud inya itu sibuk lawan ilmu nailus sa'adati, untuk mendapatkan sa'adatil akhirah, yaitu kebahagiaan, keberuntungan akhirat. Fayakunu mu'taniyan, dan adalah dia tandanya tandanya hendak mendapatkan kebahagiaan akhirat nih. Fayakunu mu'taniyan, memperhatikan bil ilmil batin, dengan ilmu yang batin, sa'isan merawat. Nah sa'isan itu merawatlah atau memelihara. Sa'isan merawat atau memelihara liqalbihi, untuk hatinya bimujahadatin nafsi. Inya hendak menuntut ilmu, inya itu sibuk dengan menuntut ilmu supaya dapat kebahagiaan akhirat. Apa garang supaya menuju kebahagiaan akhirat itu? Mu'taniyan, inya itu memperhatikan bil ilmil batin, dengan ilmu yang ada di dalam hati. Oh bujur pang kena kita belajar ilmu zahir, ilmu batin itu pang kayak caranya ikhlas. Nah, supaya bahagia kalau lah berapa kita menuntut ilmunya kada ikhlas. Ilmu batin itu sa'isan, supaya ilmu batin itu memelihara, merawat. Penting ini pang nih yang kita baca ini adalah ilmu batin nih.
Ilmu Imam Ghazali, ilmu tasawuf, ilmu batin itu ilmu tasawuf supaya memberasihi hati. Nih. Tujuan daripada madrasah Rajab, tujuan daripada madrasahnya Sya'ban, tujuan daripada madrasahnya Ramadan supaya orang itu hatinya bersih. Amunnya sudah dapat hati bersih, ibadah nyaman. Amun sudah dapat ibadah nyaman, ini dapat hakikat hidup. Napa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kada kuciptakan jar Allah manusia dan jin kecuali menyembahku dan mengenal aku. Nah itu mu'taniyan bi ilmil batin sa'isan liqalbihi, merawat dengan hatinya bi mujahadatin nafs, dengan mujahadah diri. Diri itu di mujahadahi biar aja malam tu hati hendak berkawanan, hati hendak merotet kawanan. Mujahadahnya apa? Aku karasi ambil wudu, ambil Quran atau ambil kitab, baca kitab, nah itu mujahadah ngarannya. Nah, ini kena permainan aja. Umar sebulanan itu buan santri biar harusnya khatam paling kada 10 kali. Buan santri itu paling kada 10 kali khatam. Kenapa juga digawi di rumah? Amun di sini mungkin banyak hafalan, amun di sini banyak tugas. Amun sudah sampai di rumah bang, kenapa? Jujur, kenapa teh? Akibat apa teh? Kan HP kalau lagi buahnya jujur aja. Pokoknya yang paling bahaya tuh HP itu. Jangankan bebuhan santri, kita aja kayak itu juga. Yang kada santri, ya HP juga, bahaya juga. Bahaya juga. Bahkan lebih bahaya juga sama. Macam-macam sudah di dalam situ. Yang di dalam HP itu ada dunia, yang di dalam HP itu ada wanita, tahta, harta. Itu. Yang ketiga, nih hendak mengetahui alamat orang alim yang akhirat. Orang alim yang akhirat ini kada cukup aja belajar nahwu, saraf yang secara zahir ada, tapi inya mu'taniyan juga, inya belajar juga masalah yang batin, itu ulama akhirat. Ulama akhirat. Jar guru kami yang ada di Hadramaut, salah satunya Al Habib Umar juga menukil dari guru-guru beliau, siapa hendak tahu tanda alamat ulama akhirat, ketujuh lawan kitab Imam Al-Ghazali. Amun ada orang benci lawan kitab Imam Ghazali, berarti itu ulama dunia, jangan dihormati. Alhamdulillah kita terbaca kitab Al-Imam Al-Ghazali. Nah yang ketiga alamatnya apa? Qaul i'timadihi fil ulum ala ittiba'i sahibi syariah sallallahu alaihi wasallam fil af'alihi wa fi af'alihi wa aqwalihi. Qaul i'timadihi, dan inya berpegang pada ilmu ala ittiba'i sahibi syariah, karena inya mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil af'ali wa aqwal. Perkataannya kada pernah menyambati orang, perkataannya bagus terus mengumpati Sayyidina Muhammad. Ini ada ulama mencaci maki umat Sayyidina Muhammad, berarti kada mengumpati jalan Sayyidina Muhammad. Atau gawiannya keluar daripada akhlak Sayyidina Muhammad, kada menghormati yang tua, kada menghormati yang tua misalnya, atau yang lain daripada itu yang keluar daripada akhlak atau ilmu Sayyidina Muhammad, itu kada diumpati, berarti itu adalah ulama dunia. Tapi amunnya mau umpati Sayyidina Muhammad, tanda akhirat, tanda ulama akhirat, inya mengikuti perkataannya, perbuatannya, ahwalnya, akhlaknya, ilmunya, dakwahnya, berataan mengumpati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Tuhan ikan jadi ulama akhirat berataan, insyaallah lah kita berataan itulah. Terus itu dihafal. Dihafal beruntunglah dihafalnya kayak caranya. Alamat alim akhirat, alamat ulama akhirat ada 3 jar. Jar siapa? Jar Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah itu tuh caranya telah kenalah dihafalilah. Bebiniannya juga hafali. Berkah hidup tuh menghafal ilmu. Jangan kada dihafal lah. Jangan keluar telinga. Masuk telinga apa? Kanan keluar. Bapak keluarnya kemana? Punya kada telinga kiri.
Orang mana masuknya? Masuk ke dalam hati. Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Nah itu pulang indahnya pulang wa alamatu adami talabid dunya bil ilmi. Lalu sidin hendak memperjelas lagi alamat orang itu kadang menuntut dunia. Pangnang kayak apa? Nah ada alamatnya. Alamat orang itu kadang menuntut dunia dengan ilmu ada alamatnya. Kenapa? Itu dihafali juga. Sedikit aja ada banyak. Sehari jadi hafal ini. Alamat ada mutalabid dunia bil ilmi dan alamat tidak menuntut dunia dengan ilmu. Kalau pakainya berulun kada menuntut harta, kada menuntut dunia lawan ilmu aja. Tapi harus ada alamatnya. Hujan hendak hujan tapi tahu hendak hujan pasti tahu doa alamatnya. Kenapa alamatnya? Mendung amunnya carah benar ya jarang juga bang nang itu ada juga bang bahan yang cerah langsung hujan ada juga bang tapi harus ada alamatnya. Nih kita wani pandir atau kita wani menyambat bahwasanya kita itu pada menuntut harta ada alamatnya. Kenapa alamatnya? Atau melihat kita kenapa jar alamatnya? Alamatu adami talabid dunya bil ilmi. Yang pertama ayyakuna awwala amilin bil amar wa mujtanibin lin nahi. Bahwasanya ianya orang yang pertama untuk mengajak kebaikan dan menjauhi segala yang dilarang. Dan itu alamatnya ulama yang kadang menuntut dunia ianya menjauhi dulu. Ini kada menyuruh orang aja tapi ianya ada menjauhi. Itu tanda ulama dunia inya berdahulu menggawi. Itu tandanya wa ayyakuna awwala amilin bil amr. Inya pemulaan yang menggawi dalam suruhan-suruhan Allah wa mujtanibin lin nahi dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Nah itu tandanya orang yang ada menuntut dunia lawan ilmu. Itu yang pertama. Yang kedua itu di amun yang kada menulis sudah ditulis itu ini yang pertama. Itu pulang nyelajir guru. Ini yang nomor 2 ditulisi nomor 2. Napa nomor 2? Ayyakuna mujtaniban. Bahwasanya dia itu meninggalkan apa? Tarafahu mab'amun wa maskanun wa malbasun. Yaitu bermewah-mewah dalam makanan dan bermewah-mewah dalam rumah dan bermewah-mewah dalam pakaiannya mewah benar, kayak artis. Pakaiannya tuh apa bahasa orang tuh corot apa mencolok benar. Makanannya haram. Ini jersiden tanda inya menjauhi itu kadang mesti kadang paling kadangnya ada juga sedikit kena makan yang nyaman. Kadang makan yang wakaring mau makan yang kada nyaman aja. Makan juga tapi inya bahno ya lebih banyak menjauhi. Itu tuh tanda orang alim yang kada mencari dunia dengan ilmunya. Rumahnya biasa-biasa aja. Nang 1 hektar itu rumahnya ada ya santai aja rumahnya. Betul pang makanannya santai juga, pakaiannya pang yang penting bersih, mengamalkan sunnah. Kalau pang pakaiannya kena pakaiannya bajunya aja dari sutra misalnya, atau ada serpihan emas pulang ada itu pakaian raja nih toh. Ini kada pakaian yang disunnahkan oleh Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang mencari ilmu pada gasan dunia, ayyakuna mun'azilan wa munqabidan an mukhalatati sultan. Nah, ini tanda orang-orang alim yang kada mencari dunia dengan ilmunya. Kenapa? Orang yang menjauhi beruzlah, mengasingkan diri, munqabidan menahan diri. Munqabidan itu menahan diri. Mun'azilah itu uzlah itu mengasingkan diri. Munqabidan menahan diri an mukhalatati sultan daripada bercampur dengan raja. Iya bahasa kita berpolitik. Nya kada hendak
Kadahana umpat bercampur lawan bebuhan pemerintah, sultan raja, ya. Kalau pengendak umat mendukung juga kadusah tanda, tapi jangan menyambati orang kena lah. Ajin sidin tu jar ulama dunia, jangan menyambati, kada boleh. Kalau benar orang niatnya lain lah, jangan kita kada boleh menyambati orang. Tapi ini ada tanda-tandanya, makanya orang soleh itu menjauhi daripada politik. Menjauhi daripada politik. An mukhalatati syaitan illa. Nah, ini ilmu pulang buntungai. Boleh kita itu masuk ke dalam pemerintahan, boleh kita masuk ke dalam kerajaan, masuk kita ke dalam ranah bebuhan politik. Ada tiga. Nih. Ini kena ditakutkan orang kalau boleh kita tuh masuk ke pemerintah. Apa jawabannya? Ini ada jawabannya, ini ilmu untungnya. Ini ilmu jabatan sini. Luar biasa nih Imam Nawawi Al-Bantani. Illa. Nih kecuali. Kenapa? Kita boleh masuk ke dalam pemerintah. Kita boleh masuk ke dalam raja. Kenapa? Yang pertama, linushin lahu, kita itu menasehatinya. Itu yang pertama. Boleh. Tapi kita menasehati, diundang misalnya di kepemerintahan, tapi ceramah bagus, datangi gasan apa gerak, siapa lagi dak menceramahi. Niatnya itu gasan menceramah aja, gasan menasehati. Amun kada ada ulama, siapa lagi menasehati bebuhannya? Itu kena ada gitu yang menyambati ulama. Dahulu Allah yahfazuh. Mudah-mudahan beliau dijaga insyaallah. Habib Jindan pernah masuk beliau di pemerintahan di Jakarta. Banyak yang menyambati sidin. Ini ulama dunia, ini ulama. Kenapa jadi disambati? Sidin masuk ke situ gasan apa gerang, gasan menasehati. Amunnya kada ada kayak sidin menasehati, siapa lagi menasehati pemerintah? Perlu juga orang itu menasehati. Inilah boleh. Untuk apa? Linushin lahu, untuk menasehati. Itu yang pertama. Boleh kita masuk ke bebuhannya itu dengan catatan yang pertama menasehati. Yang kedua, liraddil mazalim, mengembalikan kezaliman. Mengambilkan barang yang orang yang terzalimi. Ini misalnya nih ada orang terzalimi, kita harus masuk wadah bebuhannya supaya yang ampuninya itu boleh pulang. Boleh kita masuk wadah bebuhannya. Itulah ila arbabiha, kepada yang pemiliknya. Dan yang ketiga, yang ketiga lisyafaati fi maradatillahi taala, untuk menolong bebuhannya mendapatkan apa? Keridhaan Allah. Ya tadi dengan menasehati, dengan memberikan petunjuk supaya bebuhannya itu bujur. Nah itulah. Nah itu yang boleh kita masuk pada bebuhannya dengan tiga syarat tadi. Menasehati, mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya, lisyafaati, dan menolong fi mardatillah, untuk mendapatkan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, tanda alamat ulama yang kadang mengambil dunia dengan ilmunya. Yang terakhir, wa alla yakuna musari'an, bahwasanya tidak dia itu cepat ilal fatwa, kepada berfatwa, ka'an yadulla ala man huwa a'lamu minhu, dengan yang menunjukkan kepada orang yang lebih alim. Salah satunya orang yang kada menuntut dunia di dalam ilmunya, ini kada cepat berfatwa. Ini alim kada, membaca kitab kada bisa, ditakuni orang menjawab cepat badan tak, pendahuluan menjawab pada orang. Kenapa hukumnya ini? Hukumnya ini. Ternyata sudah. Kenapa dalam hatinya ini hendak kita sambat alim, pasti hendak mengambil keuntungan tulang dalam kealimannya itu. Kenapa? Supaya dapat atau dapat dapat tahta. Kenapa hukumnya ini? Langsung aja. Ada orang orang santai dulu. Atau kena tandanya pulang, salah tandanya ini itu menunjukkan coba pengtakuni guru, coba pengtakuni Habib fulan, mungkin sidin lebih tahu daripada ulun. Nah itu tak. Kecuali emang sudah mepet benar, emang harus kita menjawabkan jawab. Nah itulah yang mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita berataan dijadikan ulama akhirat insyaallah. Itu
itulah beruntunglah dihafali. Dia hafali yang pertama yang dicatat tadi, al-alim habibullah. Orang yang alim itu adalah kekasihnya Allah, walau kana fasikan, sekalipun mereka itu fasik. Itu kaidah. Orang alim itu kekasih Allah sekalipun bubuhannya itu fasik. Fasik itu terdahului maksiat. Orang alim itu terdahului maksiat, tetap aja bubuhannya itu habibullah. Kenapa? Karena ada di si ilmu itu kan yang membawa bubuhannya kepada taubat kepada Allah. Apa al-jahil aduwullah, orang yang jahil atau orang yang ada ilmu, aduwullah adalah musuhnya Allah, walau kana abidan, sekalipun yaitu ahli ibadah, ahli benar beribadah. Tapi apa? Ada alim beribadah sampai kada hirang lagi dahi ini kenapa warna dahi sampai putih, itu di atas daripada hirang lawan biru lagi, sudah putih, saking ibadahnya. Tapi kada alim musuh Allah. Ini kan dijar ulun lah. Ini supaya memicu kita supaya kita rajin menuntut ilmu, supaya kita tuh tahu lawan ilmu. Nah, itulah supaya kita rajin. Amun kita tuh lah sudah dikarunia Allah, hati itu nyaman hendak hadir majelis ilmu istiqomah. Kadusa lagi mendengarkan jajar orang itu menguyuhi jajar meluasi masuk oleh menyambat ulun. Meluasi anu jajar lawas duduk dia. Kadusa itu perkataan syaitan. Hadiri, ada majelis ini aja Bang, banyak majelis Ustaz Kaprawi ada, malam minggu di sama-sama ada juga, Guru Ghafar ada, banyak hadiri majelis ilmu supaya supaya kita dapat total habibullah, kekasih Allah. Itulah yang pertama dihafali beruntunglah, itu dihafali al-alimu habibullah walau kana fasikan, al-jahil aduwullah walau kana abida. Ulun tutup lawan kisah ini. Ini ada kisah nih lah, hukiyah anna ba'dhan nasi ikhtalafa fi syarafil ilmi al-fasik wa syarafil jahil abid. Ada sebagian manusia berbeda pendapat yang mana mulia orang alim yang ahli maksiat, orangnya alim tapi bermaksiat juga atau orang jahil ibadah orangnya, mana yang lebih afdal. Fa kharaja ahadun minhum, maka keluar salah satu daripada mereka, wa dhahaba ila sawma'atil abid, artinya tulak ke ibadatan orang abid. Sawma'ah itu tempat ibadat. Lalu ada orang hendak mengetahui nih, pakai cek dan recheck dulu lah, jangan sampai sambat aja. Jadi diceknya nih yang mana yang lebih afdal, orang alim yang bermaksiat atau orang yang jahil beribadah, yang mana? Jadi keluar salah satu utusan untuk mencek, lalu didatanginya tadi. Datanginya kemana? Ke ibadahan orang yang beribadah tapi jahil. Apa aja? Faqala ya abdi qabiltu da'wata, wahai hambaku aku terima doa engkau, wa ghafartu laka dzambak, dan aku ampuni bagi engkau akan dosa engkau. Fatrukil ibadata wastarih, tinggalkan dah ikam beribadah, aku sudah mengampuni ikam. Dosa ikam sudah aku ampuni. Napa pulang-pulang doa ikam sudah aku kabulkan. Napa lagi ikam tinggalkan ibadah, wastarih, dan beristirahat ikam. Ini dicoba nih, orang ahli ibadat tuh didatangi di Sawma'ah, lalu inya berbunyi di luar, karena di dalam dakwahnya di luar, nang kayak apa ini syaitan beikung juga nang kayak inilah mewas-wasati orang nih nang kayak ini. Tapi nak mencoba kan nah pajarnya faqala al-abid, maka yang abid tadi berpandir, kiranya Allah kalau berpandir nih padahal orang pencek dan dicek tadi di luar. Kan bunga yang artinya bungul kayak apa? Namanya bunga ahli ibadat aja. Ilahi, wahai Tuhanku, inni arju minka hada. Wahai Allah, wahai Tuhanku, ulun yang ulun harapkan ini juga. Ya Allah, ulun hendak ambil ibadah lawan secara harap. Nah, labar. Imbang mendengar yang tadi, ini juga yang ulun cari Allah aja. Nah, ini bubungulan ini yang artinya orang ahli ibadat aja tadi. Wa inni ahmadu, dan ulun bersyukur memuji akan engkau, wa ashkuruk, bersyukur kepada engkau, wa a'buduka min zamani kada, dan ulun sudah menyembah pian beribadah kepada pian min zamani kada, sudah zaman yang dahulu sudah ulun beribadah oleh pian, sedang ada ulun meninggalkan ibadahnya, ulun beristirahat sudah. Napa jar pian sudah diampuni dosa ulun.
Ini tertipu ya Allah. Nah, faqala fasara muqtian, maka dia menjadi salah, wa kafiran, dan ia menjadi kafir bijahlih, dengan kejahilannya, sekalipun ia ahli ibadah. Ya tak. Summa dhahaba, ulang saikum ahad minhum ila al-alim fasik. Ini dia datanginya pulangnya cek tadi nak mau tahu yang mana yang afdal. Datanginya pulang orang alim, tapi orang alim tadi ada jiwa tegawi maksiat, fasik itu tegawi maksiat. Fa idza huwa yashrabul khamar. Wah, itu orang alim. Inilah orang alim tapi minum khamar. Ini Imamah minum khamar misalnya lah. Ya Allah. Asal ada mungkin diopong lah. Ini seandainya terjadi dan itu adalah jangan gini diumpati. Ulun santri ini jangan minum khamar kayak itu jarinya alun-alun tahunya alim dia jar. Nah, ini salah ini ilmu sebuku ngarannya ini. Kalau emang amalakan ini jangan diamalkan angka ini. Kalau emang ini santri jar. Berilmu jar. Kenapa apa juga maksiat jadinya lebih afdal daripada orang jahil yang ada berilmu. Jangan kayak itu. Lah jangan kada diamalkan ini. Fa idza huwa yashrabul khamar, dan dia sedang meminum khamar. Faqala ya abdi, sama juga kitabnya juga, hai hambaku, dibisikinya, ittaqi minni, takutlah engkau kepadaku, wa ana rabbuka astur dzambaka, dan aku ini adalah Tuhan engkau. Astur dzambak, aku ini menutupi dosa engkau. Wa anta la tastahi minni, dan engkau ini kada sopan lawan aku. Fa inni uridu an uhlikaka, dan aku sekarang juga hendak membinasakan engkau. Napa jar fasallal alimu al-fasiqu sayfahu, mengeluarkan, soalnya bawa parang-parangnya orang alimnya jadi rupanya kalau jago juga soalnya orang alimnya aja lah berparang rupanya apa wasallal alimu al-fasiqu sayfahu, dan mengeluarkan sallatu, mengeluarkan pedangnya orang yang alim fasik tadi, sayfahu pedangnya. Geus napa malu pedang tadi? Kenapa? Wa kharaja min makanihi, dan keluar daripada tempatnya mabuk-mabukan tadi. Faqala ya mal'un, ya mal'un, wahai orang yang dilaknat jadinya. Pada buka lagi yang membisiki tadi ya abdi tadi. Yang orang yang peibadah tadi malah ini juga yang mencari jar. Namun orang alim tadi ada di bawah di anunya padang. Di anunya padang di apa bahasa kita mengeluarkan pedang itu ada bahasanya? Menghunus padang, lain padang ini adalah pedang, menghunus pedang, dikeluarkannya parangnya, hendak ditimpasnya orang tadi, pada buka orangnya. Ini artinya perbedaan antara orang alim, artinya kada mungkin Allah Taala sekalipun Allah Taala melihat hambanya pemaksiat, kada mungkin juga langsung membinasakan, pasti memberikan jalan untuk bertaubat, karena ini orang alim, jadinya ini kada mungkin ini Allah Taala berpandir nang itu. Cabutakannya pedang, sasahinya kayak parang orang tadi, buka. Nah, ini perbedaan antara orang alim, akhirnya ia selamat daripada kekufuran. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat. Mudah-mudahan anak-anak murid kita menjadi hamba Allah yang salihin dan salihah insyaallah, membahagiakan hati baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita berataan mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kita berataan masuk ke dalam surga bighairi hisab bersama dengan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah al